Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Serba Serbi History. Perkenalkan, saya Siti Nurani dan di sebelah kiri saya ada Mbak Siti Nurwasilah sebagai tamu di podcast kali ini. Dan di sebelah kanan saya juga ada Salwa Aulia sebagai tamu di podcast ini juga. Di sini kita akan membahas tentang kabinet. Kan pada tahun 1950 sampai 1959 itu masa di mana Indonesia itu menjalankan sistem demokrasi liberal dengan kementerian parlementer. Nah, di sini ada yang namanya kabinet Juanda, yaitu kabinet terakhir kan ya. Nah, itu kabinet Juanda itu siapa sih, dan aku mau tahu gitu singkat cerita kehidupannya gitu. Izin menjawab. Jadi kabinet Juanda ini merupakan kabinet terakhir pada masa pemerintahan Indonesia zaman dahulu ya. Jadi kayak si Indonesia ini melakukan sistem demokrasi liberal dengan pemerintahan parlementer. Beliau ini lahir pada tanggal 14 Januari 1911, di mana beliau ini adalah yang terkenal gitu ya sebagai Menteri Keuangan Indonesia utama atau paling awal gitu ya, mencetuskan uang 50.000, di mana fotonya terpajang di uang tersebut. Oh, seperti itu ya. Dan proses terbentuknya kabinet tersebut itu seperti apa prosesnya? Izin menjawab ya. Jadi pada tahun ataupun pada tanggal 20 Maret 1956, Ali Sastroamidjojo dilantik oleh Presiden Soekarno, yang dimana Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri. Ali Sastroamidjojo ini untuk kedua kalinya ditunjuk menjadi formator atau kabinet. Kabinet ini hanya berlangsung selama satu tahun saja. Karena berbagai tekanan dan peristiwa yang mengiringi perjalanan kabinet ini, selama satu tahun masa kabinet ini telah terjadi. Yang pertama itu parlemen pemilihan umum telah berputar, dan yang kedua konstituante baru yang saja melangkah. Yang ketiga, rencana pembangunan 5 tahun sudah disetujui tetapi berjalan seret gitu ya. Dan yang ketiga, pimpinan pusat TNI berhasil distabilkan, tapi ini hanya untuk angkatan darat saja. Dan yang kelima, gerakan daerah mengancam kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Yang keenam, Hatta mengundurkan diri dari pemerintahan. Dan yang terakhir, pemberontakan daerah berlangsung terus. Prosesnya hanya itu saja? Ya. Nah kan di setiap kabinet itu pasti ada masa berakhirnya ya kan ya. Masa berakhirnya kabinet ini atau kabinet Juanda ini itu seperti apa gitu? Izin menjawab. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekretnya. Adapun isi dekret tersebut secara ringkas ialah: yang pertama, pembubaran konstituante; yang kedua, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950; yang ketiga, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945; dan terakhir, pembentukan MPRS dan DPAS dalam jangka waktu yang singkat. Dengan dibacakannya dekret presiden tersebut, maka dengan resmi berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar negara, sehingga secara otomatis kabinet Juanda demisioner karena kabinet Juanda yang mencetuskan Undang-Undang Dasar sementara 1950, di mana undang-undang tersebut sudah diberhentikan oleh Soekarno untuk pemerintahan baru. Nah, hal ini karena kabinet Juanda dibentuk dengan Undang-Undang 1950 yang tadi ya. Nah, mungkin hanya itu Masa berakhirnya. ya, masa berakhirnya. Oke, mungkin pertanyaannya udah selesai ya. Jadi kabinet Juanda ini dalam memperjuangkan masalah kemaritimnya ini hanya dari tahun 1957 sampai 1959 saja ya. Itu artinya hanya pada saat konferensi hukum laut yang pertama ini Indonesia gagal menempatkan usulannya, yakni 12 mil lebar wilayah
teritorial suatu negara kepulauan. Oke? Mungkin cukup sekian dari podcast kami ya. Terima kasih kepada Mbak-mbak yang sudah mau datang ke sini dan mau menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.